Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberi kondisi yang terbaik dalam beribadah di muka bumi ini. Baik teman-teman, kamu guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah sosok mulia yang cantik, cerdas, bijaksana dan sosok ibu guru terviral sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Syaidah Aisyah Radianha. Baik teman-teman, di tanggal 10 September 2025 ini mari sama-sama kita belajar yaitu mengenai tips mengendalikan emosi yang tidak baik. Yang mana pada perempuan itu ada istilahnya mood swing. Jadi ketika dia satu bulan sekali, satu minggu dia akan merasa dirinya di bawah. Ingat teman-teman, perbaiki perasaan kita, marah, sensitif dan mudah tersinggung itu menjadi kembali lagi pahami diri sendiri gitu teman-teman, bahwa kita punya sebagai guru muslimah yang penggemar Ummul Mukminin kita yaitu Ummu Aisyah Radianha. Bagaimana cara meneladani beliau ketika menghadapi tantangan emosi ataupun mood yang tidak baik. Baik teman-teman, sudah saya rangkum dan semoga apa yang saya rangkum bisa saya terapin di diri saya sendiri dan menjadi hal baik yang bisa kita lakukan bersama-sama. Baik teman-teman, yang pertama, satu, memahami dan menerima kondisi diri. Kenali teman-teman perubahan emosi dan mood yang secara alami kita lakukan atau kita alami setiap bulannya teman-teman. Jadi yang pertama kita terima dulu keadaan kita bahwa ini memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kita sebagai perempuan. Jadi ada waktu libur kita untuk merehatkan diri dalam merefleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan, dan yakinlah teman-teman, apa yang sudah menjadi kebiasaan kita sebelumnya itu akan tetap dihitung di dalam keseharian kita selama libur. Jadi teman-teman, kondisi hormon kita yang bergejolak memang bisa mempengaruhi emosi, kadang mau marah dan lain-lainnya, emosional gitu teman-teman. Dengan kita bisa memahami bagaimana diri kita, jadi kita tidak akan menyalahkan diri kita sendiri teman-teman. Justru inilah saatnya untuk kita lebih bersabar dan berlapang dada jika ada sesuatu yang ingin kita buat marah. Sabar, ini memang keadaan kita teman-teman. Itu ujian kita sebagai seorang wanita. Mungkin kalau misalnya orang terdekat kita yang laki-laki, mungkin mereka belum bisa mengerti keadaan kita, ya kitalah yang bersabar dan minta kepada Allah supaya supaya ketika kita sudah selesai dalam ibadah satu minggu kita yang istirahat, kita akan makin rindu dengan melakukan ibadah-ibadah yang di luar satu minggu ini teman-teman. Yang kedua teman-teman, beristighfar dan mengendalikan amarah. Karena kita tidak bisa sholat, banyak-banyak istighfar teman-teman, dan usahakan mengendalikan emosional kita ya, dan mengendalikan amarah kita. Ketika rasa marah mulai muncul, segeralah beristighfar teman-teman, dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah dia berdiam diri, tidak berbicara. Hadis riwayat Ahmad. Ini memang kalau perempuan sulit ya teman-teman. Kalau misalnya pas lagi keadaan emosional itu pasti maunya ngomong aja gitu kan. Akhirnya bawaannya ya marah, malah menyakiti apa yang kita lawan bicara kita gitu. Jadi pandai-pandailah beristighfar dan berdiam diri, tidak berbicara.
Hadis lain juga menyebutkan, apabila salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, ketika berdiri teman-teman, silakan untuk maka duduklah. Jadi kita harus duduk. Jika marah belum reda, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah langkah-langkah yang sangat praktis untuk mengendalikan amarah atau emosi. Diam dan mengubah posisi tubuh dapat membantu meredakan emosi yang memuncak. Yang ketiga, teman-teman, mengingat keutamaan kesabaran. Iman bahwa kesabaran adalah salah satu sifat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersabar saat dalam keadaan datang bulan atau dalam keadaan istirahat ya teman-teman. Allah yang dalam keadaan istirahat, Anda sedang berlatih, kita sedang berlatih menjadi pribadi yang lebih kuat dan terkendali. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, bukanlah orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergaduh, bukan pandai marah, bukan bergaduh bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang pandai mengendalikan diri ketika marah. Jadi teman-teman, marilah kita sama-sama mengingat keutamaan kesabaran. Semoga kesabaran kita itu menjadi pahala menjadi pahala untuk 1 minggu ini teman-teman. Jadilah ini sebagai motivasi untuk kita menahan amarah. Menahan amarah adalah perjuangan yang mulia yang diberi oleh Allah diberi Allah kepada para perempuan-perempuan, kepada Anissa. Yang keempat ya teman-teman, yang terakhir, berusaha meneladani akhlak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah teladan sempurna dalam kesabaran dan kecerdasan teman-teman. Dalam kecerdasan emosional juga beliau dikenal sebagai wanita yang cerdas, lembut dan pandai mengendalikan diri. Meskipun ada kalanya beliau cemburu karena kecintaan yang begitu besar kepada Rasulullah SAW, perhatikanlah bagaimana beliau mengatasi perasaannya, yaitu dengan tetap menjaga adab dan tidak berucap atau bertindak di luar batas. Jadi ada sebuah hadis teman-teman, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sungguh, aku mengetahui jika engkau senang dan jika engkau marah kepadaku. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana engkau tahu? Rasulullah menjawab, jika engkau senang, engkau akan berkata, tidak demi Tuhan Muhammad. Dan jika engkau marah, engkau akan berkata, tidak demi Tuhan Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa lembut dan cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun marah, beliau tidak melontarkan kata-kata buruk. Marahnya beliau justru ditunjukkan dengan cara yang unik dan tidak merusak hubungan. Masya Allah, tabarakallah, ini bisa kita ambil teman-teman sebagai iktibar kita untuk menjadi pribadi yang ketika mau berbicara yang buruk kita diam, dan ketika kita mau tetap berbicara, sebaiknya gunakan kata-kata yang tidak menyakiti ucapan lawan bicara kita. Yang kelima teman-teman ya, mengambil waktu untuk diri sendiri, me time. Ini sangat penting banget ya teman-teman. Kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang guru juga, kita memiliki banyak sekali tanggung jawab teman-teman. Saat datang bulan atau saat istirahat itu, mungkin kita perlu mengambil sedikit waktu untuk diri kita, berikan diri kita apresiasi, beristirahat lebih banyak, lakukan hal-hal yang menenangkan seperti membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf jika berhalangan mendengarkan audio Al-Quran ataupun mendengarkan ceramah agama atau sekedar berdiam diri sejenak. Jadi kalau secara pribadi saya kalau mintanya lebih menyenangkan ketika beli buah kemudian dipotongin yang dingin-dingin itu dimakan, rasanya menenangkan pikiran,
pikiran banget ketika kita menyantap sambil mendengarkan ceramah-ceramah yang meningkatkan motivasi kita ketika kita di dalam posisi yang lagi di bawah atau posisi lagi tidak dibolehkan untuk sholat itu teman-teman. Yang ini adalah bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang tidur dan istirahat. Sesungguhnya jiwa kalian mempunyai hak dan mata kalian mempunyai hak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman sadari diri kita butuh istirahat juga teman-teman, sebagai perempuan yang memiliki siklus yang cukup unik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya kita yang bisa merasakan teman-teman. Mungkin kalau orang di lingkungan kita, sekitar kita yang laki-laki mungkin tidak akan mengerti kita ketika kita bilang, aduh ya Allah istirahat, pegel, capek. Mungkin mereka tidak akan mengerti, tapi pahamilah diri kita butuh me time. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita menjaga keseimbangan kita, memenuhi hak tubuh, dan beristirahat adalah bagian dari ibadah. Ya teman-teman, ini dari Aisyah radhiyallahu anha ya teman-teman, tentang tidur dan istirahat. Sesungguhnya jiwa raga kalian mempunyai hak dan mata kalian mempunyai hak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman ya, dari Ummu Aisyah ya, dari pelajaran Ummu Aisyah, janganlah biarkan perubahan mood kita menguasai kita teman-teman. Dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi, berusahalah untuk mengendalikan mood kita. Jadilah momen ini ketika kita libur ya, diberi libur tapi pahala tetap berjalan, jadilah berusaha menjadi ladang amal untuk melatih kesabaran dan mengendalikan diri. Ingatlah teman-teman bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan ketenangan hati kepada kita semua, dan menjalani setiap peran sebagai seorang perempuan dan sebagai guru muslimah. Semoga kita bisa mengikuti langkah Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu anha dan menjadi dan semoga nanti di akhirnya kita bisa bersama para istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengakhiri video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.